Dari Bandara Schiphol Amsterdam, saya berangkat menuju London, Inggris. Waktu saya masih remaja, Inggris pernah menarik perhatian dunia dengan munculnya seorang putri bangsawan cantik, Princess Diana. Ekspresi wajahnya malu-malu menjadi ciri khasnya. Saya pernah coba melukis ekspresi khas Princess Diana. Ini hasilnya. Princess Diana ini pernah ke Keraton Yogyakarta dan menjadi bulan-bulanan media. Apa sebabnya? Sambil menyusuri kota London, saya lanjutkan bercerita. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di kota London di Inggris. Penerbangan dari Belanda ke Inggris dengan KLM makan waktu kira-kira selama 1 jam 20 menit. Alternatif lain dari Belanda ke Inggris bisa naik kereta, bisa juga naik feri. Dulu orang Belanda bisa bebas ke Inggris tanpa visa. Tapi sejak Brexit, Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa, maka berlaku aturan baru mulai 2 April 2025, yaitu warga Eropa yang akan ke Inggris dengan kunjungan kurang dari 180 hari harus punya dokumen digital yang disebut ETA, yaitu otorisasi perjalanan elektronik atau Electronic Travel Authorization. Ini berlaku untuk 2 tahun, dan kalau kunjungan itu lebih dari 180 hari harus punya visa. Selama penerbangan, cuaca cerah tampak dari jendela pesawat. Saat tiba di pusat kota London, langsung terlihat ciri khas kota London, yaitu di mana-mana terlihat bus kota bertingkat berwarna merah. Kalau kita berjalan-jalan di pusat kota London, tempat yang paling banyak dikerumuni publik adalah gedung Alternate London. Ini adalah gedung dengan tampilan panel datar atau layar LED yang menampilkan gambar-gambar spektakuler bertema tertentu, misalnya kisah sejarah atau tentang penciptaan bumi. Nah, ini kantor BBC yang menyiarkan berita-berita hangat ke seluruh dunia. Halaman kantornya sehari-harinya terlihat sepi, juga pada jam kerja, kontras dengan suasana kota London yang sangat ramai, yang dipadati begitu banyak orang yang lalu lalang. Ini salah satu tempat terkenal di kota London adalah Westminster Abbey, gereja sekaligus makam para raja dan ratu Inggris. Chinatown adalah kawasan yang sayang dilewatkan kalau ke London. Bagi yang ingin mencari makanan Asia, di sini menjamur aneka makanan Asia yang begitu banyak jumlahnya sehingga sulit untuk memilih. Ini salah satu restoran Korea di Chinatown. Saat menyusuri kota London, saya berpapasan dengan rombongan demonstran yang meneriakkan slogan-slogan kemerdekaan untuk Palestina. Berita terakhir menyebutkan Inggris akan mengakui negara Palestina apabila Israel tidak menghentikan perang Gaza. Killing children!
Banyak sekali hal menarik yang bisa dilihat di tengah keramaian kota London. Tampak ada kafe yang berusaha menarik minat pengunjung dengan show singkat seperti ini. Tempat yang paling terkenal di London tentu saja istana kerajaan yang disebut Buckingham Palace. Istana Buckingham bukan tempat kediaman anggota kerajaan, tapi digunakan sebagai kantor pusat administratif monarki, kantor resmi raja, dan tempat seremoni penting. Salah satu seremoni yang sangat menarik perhatian dunia adalah upacara pernikahan Prince Charles dan Diana tahun 1981. Waktu itu, Prince Charles belum bergelar Raja Inggris. Kehadiran Prince Charles dan Lady Diana di Keraton Yogyakarta menjadi sorotan dunia, terutama karena waktu itu sudah beredar rumor bahwa pernikahan Charles dan Diana sedang tidak baik-baik saja. Namun, rumor itu belum bisa dipastikan benar tidaknya. Gestur Charles dan Diana selama kunjungan di Keraton Yogyakarta menjadi perhatian media. Charles dan Diana digambarkan tidak bisa menutupi kegalauan mereka di tengah pesta meriah di Keraton Yogyakarta. Media menulis terlihat interaksi yang dingin di antara pasangan bangsawan Inggris ini. Media semakin gencar memberitakan bahwa pernikahan keduanya sudah di ujung tanduk. Tidak terelakkan Prince Charles dan Lady Diana menjadi bulan-bulanan media internasional kala itu. Tidak lama setelah kunjungan di Yogyakarta itu, Lady Diana dan Prince Charles hidup terpisah sebelum akhirnya resmi bercerai. Beberapa tahun kemudian, Prince Charles datang lagi ke Keraton Yogyakarta pada 2008 tanpa pasangan. Dalam pertemuannya dengan Sri Sultan, Prince Charles terlihat lebih rileks dibanding kunjungannya bersama Lady Diana tahun 1989. Nah, kita kembali ke Buckingham Palace yang megah ini. Nama-nama besar yang pernah melewatkan hidupnya di istana ini, mereka juga seperti orang kebanyakan yang tidak terlepas dari beban masalah dalam kehidupan pribadi. Yang menyedihkan adalah dengan uang berlimpah yang mereka miliki, semua itu tidak bisa membeli kesempurnaan hidup. Ya, karena hidup yang sempurna adalah ilusi. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.